got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang mengamankan saya sendiri Prawesti Desa ini. Saya Nurul Fatunisa. Saya Putri Ningrum. Saya Nidira Ningrum. Saya Nuria Fatunisa. Yang akan mempraktekkan tentang Penkes penyakit GBS yaitu Guillain-Barré syndrome. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Pravisa dan rekan saya Nitri. Di sini kami akan melakukan Penkes ya Ibu. Kurang lebih kita akan melakukan Penkes dalam waktu 10-15 menit Ibu. Sebelumnya saya akan memberikan ini Ibu. Di sini saya dan rekan saya akan melakukan Penkes tentang GBS. GBS itu Guillain-Barré syndrome. Guillain-Barré syndrome ini didefinisikan sebagai sebuah penyakit demyelinisasi neurologis terjadi secara akut, berkembang dengan cepat, biasanya mengikuti paling ascending, merambat ke atas, mengenai akar saraf-saraf spinal dan perifer, terkadang mengenai saraf-saraf kranial, memiliki rangkaian klinis dengan variabel yang tinggi. Guillain-Barré syndrome adalah gangguan kelemahan neuromuskuler akut yang memburuk secara progresif yang dapat mengarah pada kelumpuhan total, tetapi biasanya paralisis sementara. Apa penyebab GBS? Penyebab Guillain-Barré syndrome menyebabkan tidak jelas atau tidak diketahui. Sebagian besar pasien-pasien dengan sindrom Guillain-Barré (SGB) ini ditimbulkan oleh adanya infeksi pernapasan atau gastrointestinal 1-4 minggu sebelum terjadi serangan neurologik. Pada beberapa keadaan dapat terjadi setelah vaksinasi atau pembedaan. Hal ini diakibatkan oleh infeksi virus primer, reaksi imun, dan beberapa proses lain atau sebuah kombinasi suatu proses. Beberapa penelitian berkeyakinan bahwa sindrom tersebut mempunyai asal virus, tetapi tidak ada virus yang dapat diisolasi sampai sejauh ini. Bagaimana patofisiologi GBS? Guillain-Barré syndrome infeksi baik yang disebabkan oleh bakteri maupun virus dan antigen lain memasuki sel sekuan dari saraf dan kemudian mereplikasi diri. Antigen tersebut mengaktifasi sel limfosit. Sel limfosit T ini mengaktifasi proses pematangan limfosit B dan memproduksi autoantibiotik spesifik. Ada beberapa teori mengenai pembentukan autoantibody. Yang pertama adalah virus dan bakteri mengubah susunan sel saraf sehingga sistem imun tubuh mengenalinya sebagai benda asing. Teori yang kedua mengatakan bahwa infeksi tersebut menyebabkan kemampuan sistem imun untuk menganalisis dirinya sendiri berkurang. Autoantibody ini yang menyebabkan terjadinya respon imun terhadap myelin yang diinvasi oleh antigen tersebut. Destruksi pada myelin tersebut menyebabkan sel-sel saraf tidak dapat mengirimkan signal secara efisien, sehingga otot kehilangan kemampuannya untuk merespon perintah dari otak, dan otak menerima lebih sedikit impuls sensoris dari seluruh bagian tubuh.
Apa saja sih untuk tanda dan gejalanya? Tanda gejalanya itu berupa demam, pegal, dan 10 hari sebelum munculnya gejala lemas. Selama 1-4 minggu sering muncul gejala berikut. 1. Berasa kesemutan. Yang kedua, terasa otot-otot lemas. Yang ketiga, sarafnya radialis sering terjadi patologi sehingga mengganggu gerak bola mata dan mimik wajah atau gejala. Yang keempat, gangguan pernapasan. Yang kelima, gangguan saraf-saraf anatomi. Yang keenam, gangguan frekuensi jantung. Yang ketujuh, gangguan irama jantung. Yang kedelapan, gangguan tekanan darah. Yang kesembilan, gangguan proprioceptif dan persepsi terhadap tubuh, diikuti rasa nyeri pada bagian punggung dan daerah lainnya. Untuk bagaimana pelaksanaan GPS-nya yaitu yang ke-1, respirasi monitor data frekuensi dan pola nafas. Yang ke-B, kardiovaskuler, monitor data frekuensi irama, ketukan jantung, nadi, dan tekanan darah. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan cairan, elektrolit, dan nutrisi keperawatan secara umum. Untuk apa saja sih pencegahan sebulan GPS? Untuk mencegahnya yaitu ke-1, konsumsi makanan yang dibutuhkan tubuh seperti protein, hewani, dan daging dan ikan. Yang kedua, menjaga kebersihan tubuh dengan mandi dan cuci tangan sebelum makan untuk menghindari infeksi kuman, bakteri yang dapat menyebabkan diare. Yang ketiga, konsumsi sayuran yang dapat meningkatkan sistem imun tubuh seperti tomat, wortel, brokoli, dan bayam. Yang keempat, konsumsi buah-buahan seperti pisang, pepaya, jeruk, mangga, jambu biji, apel, semangka, dan melon. Sekian materi teknis dari kami. Apakah Ibu sudah memahami? Boleh disebutkan tanda dan gejalanya apa saja, Bu? Untuk tanda gejalanya ada kesemutan, terus otot-otot lemas pada tulang, tubuh dan wajah, terus ada gangguan pernapasan, terus gangguan saraf-saraf otot, gangguan frekuensi jantung, gangguan irama jantung. Untuk pencegahannya sebenarnya apa aja ya, Bu? Untuk pencegahannya bisa mengkonsumsi makanan yang bergizi tubuh seperti protein hewani, terus menjaga kebersihan tubuh, tangan sebelum makan untuk menghindari infeksi kuman, bakteri yang dapat menyebabkan diare. Terus mengkonsumsi sayuran yang dapat meningkatkan sistem imun tubuh seperti tomat, wortel, brokoli, dan bayam. Terus mengkonsumsi buah-buahan seperti pisang, pepaya, jeruk, mangga, jambu biji, apel. Baik Ibu, Ibu sudah memahami materi yang kita sampaikan pada podcast pagi hari ini. Jadi, apakah Ibu ada pertanyaan? Ya sudah. Sebelumnya mohon maaf apabila tadi kita melakukan teknisnya ada salah-salah kata atau perkataan yang kurang berkenan. Kita berdua mohon maaf ya Bu. Ya Bu, sama-sama. Ya sudah, kita akhiri teknis pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Ibu teknis dari kami. Kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu. Sekian roleplay dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.